perbedaan antara jin, iblis, setan, hantu, demit, siluman, kuntilanak, sundul bolong, dan yang lain-lain. Yang pertama, jin. Siapakah jin itu? Kapan jin diciptakan? Bagaimana sifat, watak, dan tabiatnya jin? Jinnun bikasril jimi mu'annathuhu jinniyatun. Jinnun bermula lafaz jinnun. Bikasril jimi dengan kasrohnya huruf jim. Mu'annathuhu bermula mu'annasnya lafaz jinnun. Jinniyatun yaitu lafaz jinniyatun. Kalau untuk laki-laki jinnun, kalau untuk perempuan jinniyatun. Karena jin diciptakan oleh Allah, ada jenis laki-laki dan perempuan. Bahkan syahwat mereka lebih besar daripada syahwatnya manusia. Wal jinnu lughatan. Wal jinnu bermula lafaz jinnun. Lughatan di dalam makna bahasa. Ad-dhalamu yaitu kegelapan. Wasatru dan yaitu tutup tabir penghalang. Summu diberikan nama terhadap mereka bidzalika dengan nama itu. Listitarihim karena tertutupnya mereka anin nasi dari pandangan manusia. Wahum bermula mereka jin makhluqatun yaitu beberapa makhluk. Khafiyatun yang samar-samar. Mimmarijin dari kobaran. Minnarin dari api. Karena jin diciptakan mimmarijin minnarin, yaitu dari kobaran api yang menyala-nyala. Api yang menyala itu apabila ingin menampakkan diri, maka dia butuh mediator. Tanpa mediator, maka dia akan kesulitan menampakkan diri. Wahum bermula mereka jin, imma muslimuna, yaitu ada kalanya muslim oleh mereka. Wa imma kafiruna, dan yaitu ada kalanya kafir oleh mereka. Sehingga sifatnya jin, ada yang muslim dan ada yang kafir. Waqad qala Allah azza wa jalla, dan sungguh telah berfirman oleh Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah telah menciptakan oleh aku, kata Allah, al jinna pada jin, wal insa dan pada manusia, illa liya'buduni kecuali agar menyembah oleh mereka ni kepadaku. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Di dalam surat ini Allah SWT mendahulukan lafaz jin daripada manusia. Karena memang jin diciptakan terlebih dahulu daripada manusia. Wa khuliqa al-jinnu qabla al-insi. Wa khuliqa, dan telah diciptakan al-jinnu terhadap jin. Qabla al-insi sebelum manusia. Bimiqdari alfi sanatin, dengan kadar waktu kurang lebih 1000 tahun. Fakafara ba'dhum, lalu kafir oleh sebagian mereka. Fa'ukhriju, lalu dikeluarkan terhadap mereka minal jannati dari surga. Thumma yahbituna, kemudian turun oleh mereka ilal ardi ke muka bumi. Wa amma man amana minhum, dan adapun bermula orang amanah yang beriman minhum dari mereka para jin. Fabaqiya, maka tetap oleh mereka fil jannati di dalam surga. Hatta khuliqa Adam wa Hawwa'u fiha, sehingga diciptakan Adam terhadap Nabiullah Adam, wa Hawwa'u, dan terhadap Hawa fiha di dalamnya dia surga. Rawabnu Jaririn At-Tabari rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi anir Rabi' ibn Anasin fi qawlihi ta'ala, telah meriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsir beliau dari Ar-Rabi' bin Anas, di dalam menjelaskan firman Allah SWT, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah, al-ayah. Qala, telah berkata oleh Rabi' bin Anas, innallaha khalaqal malaikata yaumal arbi'i. Innallah, sesungguhnya Allah khalaqa, yaitu telah menciptakan oleh Allah al-malaikata pada para malaikat, yaumal arbi'i pada hari Rabu. Wa khalaqa, dan telah menciptakan oleh Allah al-jinna pada jin, yaumal khamisi pada hari Kamis. Wa khalaqa, dan telah menciptakan oleh Allah Adam pada Nabiullah Adam, yaumal jumu'ati pada hari Jumat. Fakafara qaumun, lalu kafir oleh suatu kaum minal jinni dari jin. Fakanatil malaikatu, maka ada oleh para malaikat, tahbitu, yaitu turun oleh para malaikat, ilaihim kepada mereka para jin.
fil ardi di muka bumi. Fatuqatiluhum, lalu bertempur oleh mereka para malaikat hum kepada mereka para jin. Fakanat, maka ada adima'u oleh pertumpahan darah. Wakana, dan ada al-fasadu oleh kerusakan fil ardi di muka bumi. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Surat As-Sajdah ayat yang kelima. Di dalam riwayat Rabi' bin Anas dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan pertama kali adalah malaikat, yaitu pada hari Rabu. Kemudian sehari berikutnya pada hari Kamis Allah menciptakan jin. Kemudian sehari berikutnya yaitu pada hari Jumat Allah menciptakan Adam, yaitu manusia. Ini jarak selang satu hari. Antara Allah menciptakan jin dengan Allah menciptakan Adam adalah 1 hari. Sedangkan kadar 1 hari itu adalah kurang lebih 1000 tahun. Kemudian jin diciptakan oleh Allah. Ada yang kafir oleh mereka. Karena mereka kafir maka mereka diusir, dikeluarkan dari surga. Mereka menempati bumi. Di dalam bumi mereka melakukan pengerusakan, berkelahi, saling rebutan. Karena nafsu mereka lebih besar daripada nafsunya manusia. Sehingga Allah SWT memerintahkan kepada para malaikat untuk turun ke bumi. Fatuqatiluhum, lalu bertempur, berperang oleh para malaikat dengan para jin. Kemudian terjadilah pertumpahan darah dan kerusakan bumi di mana-mana. Yang namanya perkelahian, pertempuran antara malaikat dengan jin itu tidak sama dengan pertempuran atau peperangan antar manusia. Tentunya jin dan para malaikat akan memporak-porandakan gunung. Gunung akan diambilin dan dilempar. Kemudian laut akan diacak-acak, ditumpahkan airnya kemana-mana. Terjadi tsunami di mana-mana. Karena kekuatan jin dan kekuatan malaikat berbeda dengan kekuatan manusia. Yang kemungkinan manusia berperangnya hanya menggunakan pedang, menggunakan panah. Kemudian perang modern menggunakan bom nuklir misalnya. Tetapi perang antara malaikat dengan para jin itu lebih dahsyat lagi. Karena gunung bisa dilempar-lempar, laut bisa ditumpahkan. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, awwalu man sakanal ardu al-jinnu. Bermula awalnya orang sakana yang telah menempati oleh dia man al-ardu pada bumi, al-jinnu, yaitu jin, bangsa jin. Fa'afsadu, lalu merusak oleh mereka fiha di dalam al-ardu. Wasafaku dan menumpahkan fiha di dalam al-ardu ad-dima'a pada darah. Wa qatala, dan membunuh ba'duhum oleh sebagian mereka ba'dun pada sebagian. Faba'athallahu ilaihim, lalu mengutus Allah ilaihim kepada para jin. Iblisa, Allah mengutus iblis fi jundin di dalam pasukan tentara minal malaikati dari jenis malaikat. Faqatala, lalu membunuh pada mereka para jin iblisu oleh iblis. Waman ma'ahu, dan orang-orang yang besertanya iblis. Hatta al-haqqa, sehingga mendesak oleh iblis kepada para jin. Bijazairil bukhuri, berada di pulau-pulaunya seberang lautan, seberang samudra. Wa atrafil jibali, dan di pucuk-pucuk puncak-puncak gunung. Thumma khalaqa, kemudian menciptakan oleh Allah Adam pada Adam. Fa'askana, lalu menempatkan oleh Allah pada Adam iyaha, padanya bumi. Falidzalika qala ta'ala, maka yaitu untuk itulah telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang kedua, iblis. Siapakah iblis itu? Apakah iblis dari bangsa jin ataukah dari bangsa malaikat? Di manakah iblis saat ini? Telah berkata oleh jumhur ulama atau mayoritas ulama, inna iblisa minal jinni. Sesungguhnya iblis yaitu termasuk dari golongan jin. Al-abidina, yang ahli beribadah lillahi kepada Allah, fil ardi, di muka bumi. Faqarrama, lalu memuliakan pada iblis Allah oleh Allah subhanahu wa suci Allah. Biraf'ihi, dengan mengangkatnya iblis lil malai, kepada para pembesar al-a'la yang tinggi. Ma'al malaikati, beserta para malaikat.
Wa huwa, dalam keadaan bermula dia iblis, laisa, yaitu bukanlah dia iblis, minal malaikati, termasuk golongan malaikat. Li'annahu, karena sesungguhnya dia iblis, khuliqa, yaitu telah diciptakan terhadap dia iblis, min narin, dari api. Wal malaikata, dan sesungguhnya malaikat, khuliqat, yaitu telah diciptakan terhadap dia malaikat, min nurin, dari cahaya. Qala Allah azza wa jalla, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-50. Para ulama berdasarkan ayat ini, ada redaksi yang mengatakan kana minal jinni, ada oleh dia iblis, minal jinni, yaitu termasuk dari golongan jin. Wa qala jalla dzikruh, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Ini juga menunjukkan kata-kata ana khairum minhu khalaqtani min narin. Khalaqta, telah menciptakan oleh engkau ni kepadaku, kata iblis, min narin, dari api. Dari dua ayat ini jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa iblis termasuk dari golongan jin karena dia diciptakan min narin, dari api. Wakilah, dan dikatakan iblisu, bermula iblis, asluhu, yaitu asalnya lafaz iblis, iblasun, yaitu lafaz iblasun, ala wasni if'alun, atas wazan if'al, min ablasa yublisu, dari lafaz ablasa yublisu, bimakna al-madrudu wal ya'isu min rahmatillahi, yaitu yang dihalau, yang dihadik, yang diusir, wal ya'isu, dan yang berputus asa, min rahmatillahi, dari rahmatnya Allah. Wa kana ismuhu min qablu Azazilu, dan ada namanya iblis dari sebelumnya, Azazilu, yaitu bernama Azazil. Wal Harithu, dan juga punya nama Al Haris. Wa kunyatuhu, dan kunyahnya iblis Abu Kardus, yaitu Abu Kardus. Wa Abu Murrah, dan Abu Murrah. Wa qala jalla thana'uh wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin. Dan sesungguhnya atasmu iblis al-la'nata, laknat, kutukan, ila yaumiddin, sampai kepada hari kiamat. Qala, berkata oleh dia iblis, Rabbi, wahai Tuhanku, fa'angdir, maka berikanlah tangguh oleh engkau ni kepadaku, ila yaumi yub'atsuna, hingga sampai hari dibangkitkannya para makhluk. Qala, berfirman oleh Allah, fa innaka minal mungdharina, maka sesungguhnya engkau iblis, minal mungdharina, yaitu termasuk orang-orang yang diberikan tangguh, yang tidak akan dimatikan, ila yaumil waqtil ma'lumi, sampai pada hari waktu yang telah diketahui, yang telah ditentukan, yaitu sampai pada hari kiamat. Iblis pinter, berdoa kepada Allah agar dia tidak dimatikan sampai manusia dibangkitkan kembali. Artinya setelah manusia dimatikan oleh Allah, kemudian manusia dibangkitkan, lah iblis mintanya sampai segitu. Artinya iblis kepingin tidak mati selama-lamanya. Tetapi Allah SWT mengabulkan doanya iblis, ila yaumil waqtil ma'lum, sampai kepada hari kiamat. Dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-45 hingga 48. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, berkata oleh beliau Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa, sesungguhnya iblis, yadau, yaitu meletakkan oleh dia iblis, arsyahu, pada arsnya, pada singgasananya iblis, alal ma'i, di atas air. Thumma yab'athu, kemudian mengutus oleh dia iblis, sarayahu, pada tentara-tentaranya, fadnahum, maka bermula sedekat-dekatnya mereka para tentara, minhu, darinya iblis, manzilatan, berupa kedudukannya, a'dhamuhum, yaitu yang sebesar-besarnya mereka, fitnatan, berupa fitnahnya. Akhraja, telah mengeluarkan pada hadis Muslimun, oleh Imam Muslim, nomor hadis 2813. Ini jelas sekarang letaknya iblis adalah di atas lautan, di tengah-tengah samudra yang sangat luas, terhampar luas, sehingga iblis di tengah-tengah samudra yang sangat luas itu
dia membuat suatu singgasana yang dikelilingi oleh seluruh pasukannya. Oleh sebab itu iblis sampai nanti kiamat dia tidak akan dimatikan oleh Allah SWT. Adapun yang selain iblis dari jenis jin, baik yang muslim maupun yang kafir, maka dia bisa mati, tidak harus nunggu kiamat. Jadi seluruh jenis jin yang kafir itu menjadi tentaranya iblis. Tetapi jenis jin yang masih muslim akan menjadi musuhnya iblis dan juga bala tentaranya iblis. Yang ketiga, setan. Setan itu setiap makhluk yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan bisa berupa jin, bisa berupa manusia, bisa berupa binatang, dan setiap makhluk yang mengajak pada kesesatan, keburukan dan kejahatan itu disebut setan. Asyaitanu kullu makhluqin mutamarridin minal jinni wal insi wad dawabi wa kulli syai'in. Asyaitanu bermula setan kullu makhluqin, yaitu setiap makhluk, mutamarridin yang membangkang, minal jinni dari jenis jin, wal insi dan dari jenis manusia, wad dawabi dan dari jenis binatang, wa kulli syai'in dan dari setiap sesuatu. Summiya syaitanu syaitanan, summiya diberi nama syaitanu terhadap setan, syaitanan pada nama setan, litamarrudihi karena pembangkangannya dia, wa bu'di dan karena jauhnya dia minal haqqi daripada kebenaran. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Wa kadzalika dan yaitu seperti itu ja'alna telah menjadikan oleh kami, kata Allah, likulli nabiyyin untuk setiap nabi, aduan pada musuh, syayatinal insi pada setan-setannya manusia, wal jinni dan pada setan-setannya jin. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-112 ini Allah SWT mendahulukan setan manusia daripada setan jin. Sehingga para ulama ada yang menafsiri bahwa setan manusia, setan yang berupa manusia yang doyan sambel, yang berambut hitam itu lebih berbahaya daripada setan yang berupa jin. Yang keempat, hantu, demit, siluman seperti pocong, kuntilanak, tuyul, blorong, banaspati, gandarwa atau gendruwo, leak, vampir, dan semua makhluk yang gemar menggoda, mengganggu, atau hanya sekedar menakut-nakuti saja adalah disebut setan. Karena setan bisa berupa jin, bisa berupa manusia, bisa berupa hewan, dan bahkan bisa berupa iblis. Ingat bahwa di dalam alam jin pun juga ada berbagai macam binatang. Ada tikus, ada ular, ada kuda, ada berbagai macam binatang yang hidup di alam jin. Kemudian di alam jin sendiri juga bertingkat-tingkat. Ada yang jin sangat sakti, ada jin yang biasa-biasa, bahkan juga ada jin yang dungu. Di dalam alam manusia juga sama, bertingkat-tingkat. Kemudian hantu, demit, dan siluman yang sering menampakkan diri biasanya adalah perpaduan antara kerjasama manusia yang menghambakan diri kepada jin. Kemudian jinnya juga sudah setengah manusia, manusianya juga menjadi setengah jin. Karena mereka sudah bekerja sama, sudah hilang kontrol mereka. Inilah termasuk dalam salah satu kategori dari berbagai macam tingkatan ilmu sihir. Oleh sebab itu, bagi siapa saja yang sering melihat hantu atau demit atau siluman, maka perbanyaklah zikir kepada Allah SWT, hidupkan hatinya, kemudian alirkan seluruh kekuatan zikir itu mengalir ke seluruh darahnya dan ke seluruh nafasnya setiap saat. Insya Allah dia akan dilindungi oleh Allah SWT dari berbagai macam
godaan hantu, demit, siluman, dan lain-lainnya. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Wallahu muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.